menyiapkan diri menuju ke podium untuk bisa menyampaikan materi terkait menjadikan cabang ranting dan Masjid Muhammadiyah Unggul. Kepada Ustaz Jamaluddin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di SMK Muhammadiyah 1 Sleman dalam rangka sarasan LPJR tentang Masjid Cabang dan Ranting Unggulan. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin memulai dengan mengabarkan perkembangan positif dulu. Insya Allah nanti cabang ranting 5 betul ya, 5 akan kita adakan di Banjarmasin, di pimpinan cabang Banjarmasin nomor 4 yang punya Masjid Muhammadiyah termakmur di Indonesia, Masjid Ajian. Itu untuk cabang ranting Won, insya Allah dilaksanakan bulan November awal. Sebelum cabang ranting Masjid Unggul, kita akan dahului dengan regional meeting di 7 lokasi. Sumatera nanti dibagi 2, Sumbagut sama Sumbangsel. Yang utara nanti regional meeting akan diadakan di Riau. Yang hadir 3 dari PBM, 2 dari PDM. Ketua PDM dan Ketua LPJR. Ya. Untuk Sumbangsel di Lampung, ya, insya Allah nanti di Metro Lampung, insya Allah, karena Muhammadiyah paling maju di Lampung kan di Metro, rumah sakit, universitas, sekolah maju hampir semuanya di Metro Lampung. Dan dulu ada SMK Muhammadiyah yang siap jadi tuan rumahnya. Terus kemudian di Jawa Jawa bagian barat, itu Jawa Barat
DKI sama Banten rencananya kalau nggak di Bandung, di Antapani, di Cilengsi. Cilengsi ada dua kemungkinan Pak, tergantung nanti yang sanggup tuan rumahnya mana. Ini yang Jawa bagian barat belum kita putuskan, tergantung nanti yang mana yang siap. Terus kemudian Jawa bagian timur itu di Y, Surabaya, Jawa Tengah, di Jawa Timur. Rencananya di Ponorogo. Saya mengusulkan dua, menyarankan dua di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, artinya PDM Lamongan, cabang Lamongan bersama Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang masjidnya bisa menampung 2000 lebih jamaah itu, yang siap dengan bednya di masjid 100 lebih bed ya. Full AC itu Pak. Itu saya sarankan di situ. Tetapi Pak Ketua, Wakil Ketua yang membidangi LPCRPM Jawa Timur lebih memilih ke Ponorogo. Ponorogo itu juga jangkauannya gampang Pak. Nanti turun kereta di Madiun atau Magetan, terus dijemput ke Ponorogo, nggak jauh, setengah jam. Apa di situ? Karena di situ ada masjid juara ketiga nasional milik Ranting Baitul Mukhlisin. Ya, masjid yang sudah Ranting yang sudah buka 24 jam, yang mampu memberikan donasi ke 12 RT, masing-masing RT 11 juta. 12 RT di sekitar masjid itu dibantu Masjid Ranting Nologaten, namanya Baitul Mukhlisin, masing-masing RT 11 juta. Yang 1 juta untuk Pak RT, yang 10 juta untuk menggerakkan masyarakat jamaah di masjid. Gitu. Tadinya sempat diprotes teman-teman di kita, saudara kita memprotes, dikira kita ingin mempengaruhi mereka agar sholat di Masjid Muhammadiyah. Oleh Pak Ketua Takmirnya, Pak Suwardi. Pak Suwardi itu seorang Cina mualaf, yang Ketua Takmir itu disampaikan bahwa 11 juta itu bukan untuk mempengaruhi siapa agar sholat di Masjid Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah jamaahnya sudah penuh. Nah, itu Pak, hebatnya itu Pak. Masjid Muhammadiyah jamaahnya sudah penuh. Uang itu untuk mengajak penduduk di 12 RT itu agar memakmurkan masjid di tempat tinggalnya masing-masing. Nah, kalau jadi di sana kita akan lihat langsung masjidnya. Itu di kampung, di gang Pak. Tapi Masya Allah masjid itu siap 24 jam, punya minimarket, punya bisnis berasnya ton, bukan kuintal Pak. Terus punya air minum isi ulang, punya tim juru masak 7 orang yang siapapun datang ke masjid jam berapapun siap untuk dimasakkan. Nah, kita akan sebagian peserta nanti akan tinggal di situ karena bisa untuk tidur sekitar 100 kurang di lantai 2-nya. Itu terus di Sulawesi nanti tuan rumahnya kalau tidak Gorontalo, Ujung Pandang, masih kita pertimbangkan. Kalau di Kalimantan tuan rumahnya Kalimantan Timur, UMKT, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Untuk Indonesia Nusaba itu Bali, Nusa Tenggara, itu tuan rumahnya UM Kupang yang kemarin dipakai Tanbir. Jadi pesertanya nanti tidak hanya PBM seperti biasanya, tetapi sampai ke PDM 2 orang. Oke, mohon disiapkan Sleman yang mau datang siapa, silakan. Nah, Bapak Ibu sama itu kabar sambil nunggu materi disiapkan. Oh, siap derek? Oke, baru. Oke, terus kabar yang kedua, kita untuk cabang Ranting Muhammadiyah itu nanti akan kita sosialisasikan sekaligus di regional meeting. Regional meeting itu sekaligus sosialisasi. Jadi regional meeting besok tidak lagi ceramah wacana. Semua nanti begitu regional meeting langsung praktek. Regional meeting langsung praktek. Oke. Termasuk untuk si cara yang model baru, gitu. Kemudian si Masmu, sistem informasi Masjid Muhammadiyah, termasuk salamu, notulenmu, semua nanti praktek. Termasuk strategi memakmurkan Masjid Muhammadiyah. Jadi besok akan
diterbitkan buku khusus strategi memakmurkan Masjid Muhammadiyah, termasuk bagaimana cara prakteknya. Hasil dari Akademi Marbot yang sukses-sukses akan diungkapkan di buku strategi pemakmuran. Jadi sudah tidak wacana lagi, praktek. Nah, Bapak Ibu, besok itu Akademi Marbot angkatan keempat. Monggo Sleman yang belum mengutus ikut Akademi Marbot mohon disiapkan utusan dari Masjid Percontohan PDM. Pak Nasirul Sleman belum mengajukan atau menantap. Di Jawa Tengah Bapak-Bapak, seluruh PDM sudah mengeskakan setiap PDM satu Masjid Percontohan, seluruh Jawa Tengah 35 masjid. Maka salah satu nanti akan bicara di regional meeting adalah perwakilan Jawa Tengah memberi contoh bagaimana mereka bisa menyelenggarakan, mendirikan masjid-masjid percontohan di setiap kabupaten. Nah, nanti ada contohnya, kita bisa belajar. Nah, di IY mohon disiapkan, karena acara ini Sleman, mohon Sleman mempersiapkan masjid mana yang akan ditunjuk dari masjid percontohannya milik PDM. Terus di SK-kan ditunjuk sebagai masjid percontohan PDM. Nanti PCF juga menunjuk satu masjid percontohan tingkat kecamatan. Nah, ini dimulai dari PDM. Kalau perlu bareng nanti resmikannya Pak. Masjid PDM diresmikan, masjid PCM percontohan semuanya diresmikan. Nah, untuk di situ nanti bisa mengundang tim kami Pak. Ya, dari tim pusat nanti bisa seluruh PDM dikumpulkan, persiapan untuk masjid percontohan tingkat PDM se-DIY. Nanti bisa matur ke LPCR wilayah untuk acara itu. Nah, masjid percontohan tingkat biar kita tidak ketinggalan dibanding Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah sekarang yang mulai pelan-pelan terkenal muncul itu masjid 17 Agustus PDM Banyumas. Masjid juara 1 nasional untuk tingkat PDM. Yang kemarin lagi viral, setiap malam minggu kafe gratis. Nah, itu di samping kegiatan yang lain. Nah, keunggulannya Masjid 17 Agustus itu juga dia seperti membina masjid-masjid percontohan di bawahnya. Tadi saya pas datang diprotes, bajunya Pak Jamal kok oranye terang, kita oranye lebih tua. Nah, gitu. Ini cetakan lebih dulu, ini cetakan yang lebih bagus. Katanya ini PP yang terang, PDM yang agak gelap. Saya juga punya baju itu. Ini hanya pencetaknya aja. Ada yang protes ini nggak kurang gagah gitu Pak. Terus dibuat oranye itu lebih ngejreng itu cetakan berikutnya itu. Ini cetakan kedua, itu cetakan ketiga. Ini sedang proses cetakan keempat. Nah, balik ke ini katanya. Itu Pak Rektor UMK ketika tanwir yang dipakai baju LPCN mendampingi presiden disorot seluruh media dunia itu pakai seragam LPCN. Pakai seragam ini, yang ini Pak, yang ini yang ngejreng ini. Pak tanya, Pak Rektor, kenapa Bapak pilih baju ini? Ini batik Muhammadiyah, menurut saya paling bagus selama saya jadi orang Muhammadiyah. Pak Rektor, maka harus saya minta beliau, Pak Rektor, nah besok diulangi lagi. Tuan rumahnya regional meeting adalah UM Kupang. Nah, itu Nusa Tenggara bagian barat dan timur. Nah, siap? Oke, Dados? Oh sudah? Oke, nggak apa-apa. Nah, Bapak yang saya hormati, kami terus persiapan agar gerakan masjid itu betul-betul menjadi penting. Jadi kalau cabang unggulan, ranting unggulan sudah biasa saya sampaikan, makalah sudah biasa. Dan nanti bagaimana membangun cabang unggulan yang basisnya masjid. Dari muncul itu. Itulah keterbatasan teknologi. Oke.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau nunggu ngantuk Pak, udah lu nembe mantuk saking apa? Jember. Jam setengah 2 saya sampai rumah, sampai sekarang nggak bisa tidur. Udah sampai sini, terus saya bablas ke sana, mau tidur di mobil juga nggak bisa tidur. Ya harus konsultasi sama dokter Umar. Gila, Pak Ketua PDM Prabuana. Nggak tidur pun bisa. Oke, derek. Nah, untuk regional multi sudah oke. Terus sampun. Memang harus ganti yang pakai apa tuh Mas? Videotron. Nah Bapak Ibu sambil nunggu saya insya Allah masih ingat materinya itu, karena kemarin juga baru saya sampaikan di Jember. Jadi 2 hari kemarin Pak, saya hari Kamis diundang UMJ Pembinaan Pegawai. Temanya apa? Menggerakkan Muhammadiyah dari masjid. Temanya. Terus diundang ke komunitas Muhammadiyah Jember, judulnya mirip. Menghidupkan ranting, menghidupkan masjid, menguatkan ranting. Jadi intinya 2 kampus ini itu berpikir Muhammadiyah itu nggak mungkin berkembang sungguh-sungguh, hidup sungguh-sungguh kalau masjidnya tidak hidup. Itu kesimpulan dari 2 kampus. Jadi judul bukan saya memilih, tapi dari panitia. Kok dua-duanya 2 kampus temanya sama, tentang isu utamanya tentang bagaimana masjid itu hidup, masjid itu makmur, agar cabang ranting benar-benar hidup. Asumsinya kalau cabang ranting pengen betul-betul hidup, kuat, harus masjidnya dimakmurkan, dihidupkan. Intinya itu. Masih proses. Nah, Bapak Ibu, mungkin kesalahan saya juga jadwal saya jam 10 Pak. Jadwal saya Pak Nasir jam 10, terus saya jam 8 sudah datang, panitia nggak enak, terus dimajukan acaranya. Padahal keruput besok turu jadi. Tapi sudah saya share ya. Sudah share ya Pak. Kalau sudah share kita mulai. HP saya. Mas kayak di barak militer. Lagi mentok sekarang. Saya termasuk yang mendukung, terserah yang tidak mendukung apa. Mungkin Jogja, Keliti udah di Notawur dan bagian nggak ada solusinya kan. Kalau yang Jawa Barat masuk ke barak militer. Nah, kalau ada kekurangan diperbaiki. Yang luar biasa Bapak, seumur hidup saya jadi orang Indonesia, baru kali ini ada gubernur sampai anak-anak sampai ibu bapak semuanya nyebutnya Kang Deddy Mulyadi. Kalau ada istri yang sukanya belanja online, langsung Kang Deddy, ini istri saya tiap hari belanja online, tolong diangkut di barak ke barak militer. Ada suami yang makan semaunya dan sebagainya, guyonnya wali kota Tasikmalaya kan dilaporkan istrinya, Kang Deddy, ini suami saya sudah darah tinggi, diabetes, makannya masih maunya, tolong diambil bawa barak militer. Anak kecil nonton HP terus langsung ditayangkan ke Kang Deddy, langsung nangis tobat loh. Ternyata orang Indonesia itu hanya akan baik kalau ada yang ditakuti. Nih Pak, maka dulu almarhum Pak Profesor yang ahli militer itu Salim. Namanya Pak Salim Masikap ya? Salim. Salim Said. Siapa? Salim Said. Salim Said. Itu ketika diskusi di TV itu kan sampai bilang, wah akan hancur terus. Karena apa? Tiada ya. Tuhan saja nggak ditakuti. Kenapa Singapura hebat? Karena takut kalau dikremes sama Indonesia. Karena Israel hebat, karena di tengah lautan orang Arab.
harus hebat. Gitu loh Pak. Nah Indonesia itu nggak hebat-hebat, kenapa? Nggak ada yang ditakuti. Apalagi hanya Amerika, Gusti Allah aja nggak ditakuti. Nah, ternyata itu mah nggak takut sama ini. Maka sekarang takutnya sama Kang Deddy Mulyadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena tetap belum bisa, jadi judul saya Bapak-bapak untuk pagi ini adalah meskipun permintaannya tetap tentang cabar rantai unggulan, itu sudah sering kita bahas. Gitu. Saya ingin memulai mewujudkan rantai unggulan itu dari amanah PP Muhammadiyah yang menambahkan kata pembinaan masjid setelah kata singkatan LPJR. Itu penting filosofinya, alasan sejarahnya. Kenapa? Intinya Pak, kita yang 112 tahun itu ternyata belum memiliki masjid-masjid yang unggulan, masjid-masjid yang bisa dijadikan contoh. Kalau pulau keliling Indonesia, setiap ketemu Bapak Ketua PM Ayahanda, PDM dan sebagainya, pulau sering guyonan, Ustaz, mohon saya diajak ke Masjid Muhammadiyah yang paling makmur di PDM ini. Itu bingung, nggak bisa menunjukkan itu. Kecuali di Banjarmasin, langsung diajak ke Masjid Al-Jihad, diajak ke Masjid Al-Furqon, diajak Masjid Al-Ummah. Ada 3 masjid yang sangat makmur di Banjarmasin. 3 masjid itu Pak, yang 1 milik Ranting, yang 2 milik Ka'bah. Kalau di tempat lain itu susah, termasuk Jogja. Diajak kemana coba? Jogarya katanya yang satu bilang milik Muhammadiyah, yang satu sudah bukan milik Muhammadiyah. Buktinya bukan milik Muhammadiyah apa? Ada yayasan di situ. Ketika saya ngisi materi terakhir di PDM Kota Jogja, 2 PDM terbelah. Yang satu bilang Masjid Muhammadiyah Pak. Dulu ada 3 masjid yang diprogramkan oleh PDM jadi masjid pakai nama. Jadi waktu itu Masjid Jogokarian, masjid apa lagi, termasuk yang pinggir jalan bagus itu Pak, itu masjid apa ya? Karangkajen terus ke utara itu ada sebelah kiri jalan sebelum keraton kan ada masjid itu Pak. Itu kan nama apa? Bukan Pak, namanya tempat bukan nama masjid. Nama kampungnya. Jogokarang salah satu dari 3 masjid. Itu salah satu narasumber dari PDM Kota. Kita punya 3. Yang masjid itu dinamakan tempatnya bukan pakai nama lain selain tempatnya. Itu program PDM Kota. Nah tiba-tiba Jogokarian itu kemudian berubah jadi yayasan. Saya pernah tanya langsung kepada Ustaz Jazir, waktu pulau jadi narasumber sama Pak Jazir, Pak Profesor Dr. Ahmad Muhammad, Ketua Dewan Masjid. Di situ saya tanya di masjid di kantor PP, saya narasumber bertiga sambil nunggu beliau ceramah. Saya tanya, Ustaz, ini kok Masjid Jogokarian itu jadi masjid Muhammadiyah Muhammadiyah. Nah kalau Muhammadiyah kok ada yayasan? Tapi sudah kita atur strateginya Pak Jamal. Di dalam ADART-nya, ketua yayasan itu otomatis ketua ranting. Terus saya protes lagi, Ustaz, itu kan selama panjenengan masih ada. Kalau nanti nggak ada, yang dominan pengurus yayasan itu bukan Muhammadiyah, itu nanti ADART bisa diganti. Saya waktu itu begitu keberatan saya. Nah, PDM Kota sampai hari ini masih nganggap itu Masjid Muhammadiyah sebagian ya 1 sudah 3. Nah, artinya di DIY kan kita juga susah punya masjid percontohan kan. Pramila yang kita siapkan sebenarnya kita harapkan masjid percontohan nanti salah satunya Ahmad Dahlan yang di Pleret. Ini kalau Masjid Anyar yang Pak Cahyono tinggal di situ. Ketua takmirnya Pak Cahyono itu masuk program Masjid Berdaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi LPJR bekerjasama dengan Majismu dan Tabligh membuat 5 program masjid percontohan, tapi namanya Masjid Berdaya karena permintaan Majismu, karena yang akan mendanai Majismu. 3 bulan akan dinilai oleh Majismu, sehingga setelah 3 bulan dia harus mandiri. Itu Ahmad Dahlan pertama. 2 Masjid Musonif Komplek Tabligh. Nah, masjid pusat tabligh malah masjidnya nggak mamur kan gitu. Maka itu diproyek untuk di program untuk jadi masjid percontohan. Yang ketiga, yang kemarin sudah diresmikan Pak Menteri di Sragen, masjid di Komplek SD Muhammadiyah
Birrul Walidain Sragen. Oke, itu masjid yang dipakai oleh masyarakat. Yang keempat, Masjid Muhammadiyah Ranting Gunung Pring, itu masjid Ranting yang dipakai kampung juga oleh SD, mirip Sragen. Yang kelima, Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah. Nah, kami ARPC diamanai untuk garap masjid itu, Bapak-bapak. Itu apa namanya, mau program masjid berdaya. Materinya. Mas Alan ini SI cabang Ranting Luhur. Ketuanya SI cabang Ranting Luhur Mas Sofri, mantan kepala kantor. Sebelumnya kan Pak Dr. Muhammad Hamdi. Dulu selama 2 kali ketuanya saya, Pak Hamdi, terus sekarang Pak Sofri untuk ketua cabang Ranting Masjid Luhur yang ke-5, insya Allah. Ini pun Pak, masjid berdaya ya Pak ya. Itu ada 5. Setelah itu Lazismu PBM bersama LPCR PBM dan bersama Masjid Tabligh membuat masjid percontohan masing-masing PBM. Nah, di luar yang 5 tadi itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari sejarah itu Pak, Muhammadiyah sangat ketinggalan dalam membangun masjid-masjid yang menjadi apa Pak? Kalau istilah kita masjid unggulan, masjid percontohan, masjid makmur, memakmurkan. Baru ada beberapa masjid yang kemarin sudah ada 6 masjid yang juara di cabang Ranting. Saya sebut nomor 1 adalah Masjid 17 Agustus Purwokerto. Kalau Masjid Banjarmasin itu sudah tidak pantas Pak. Juara di atas juara. Maka dia langsung di SK-kan PP Masjid Percontohan Nasional itu adalah Masjid Muhammadiyah Banjarmasin 04. Nah itu SKPP menunjuk itu sebagai masjid percontohan. Nah nanti kita akan cabang Ranting Masjid Luhur di masjid itu. Insya Allah kita akan melihat sholat jamaah kok 1000 orang. Itu rata-rata Pak. Kalau menurut rata-rata di makalah saya, LPCR sudah meneliti 1206 masjid Muhammadiyah. Rata-rata yang sholat itu berapa Pak? 30 orang. Nah, mungkin Pak Dr. Umar di Prambanan bisa diteliti. Kalau menurut LPCR ya segitu rata-rata nasional. Tapi rata-rata di Prambanan belum tentu, boleh jadi lebih tinggi. Lain, gila. Boleh. Kan saya sering sholat di masjid yang lingkungan itu, masjid di kampungnya Pak Kiai Nasir, sama sholat masjid yang pom bensin itu, dekat pom bensin itu lumayan tuh Pak jamaahnya itu. Saya juga sholat di masjidnya beliau itu, yang dulu pusatnya beras dulu Pak. Pusat ini di Pagering itu, ada ceritanya gitu. Itu, nah, nasional itu rata-rata 30 orang. Pas pulau raker di Jawa Timur diprotes peserta. Ustaz, protes saya. Ribut Pak. Kenapa 30 itu? Saya wis khawatir itu terlalu sedikit. Nah, dia malah ngomong, 30 itu terlalu banyak Ustaz. Ojo-ojo Sleman yang menunggu ya. Gila. Diprotes 30. Jadi dari penelitian itu Pak, dari survei itu ada yang ekstrim sangat makmur seperti Banjarmasin 04. Mosok 800 sampai 1000 orang setiap hari 5 waktu. Hadirkan infak 1 pekan saja 50 juta. Jumatan 50 juta. 10 tahun yang lalu baru 30 lalu. Karena saya sudah buat videonya, Pak. Masjid luar biasa. Itu seperti itu. Ada yang ekstrim banyak, tapi juga ada yang ekstrim sangat sedikit, rata-ratanya 30. Nah, kalau yang ekstrim sangat sedikit itu saya belum dapat di Muhammadiyah, mungkin belum ketemu nih mungkin. Tapi saya pernah mengalami pas keluar di tugas PPP Muhammadiyah, asesmen calon PDM di Bulanan Mulut Timur. Jadi Bulanan Mulut Timur itu mengajukan untuk berdiri PDM dan 3 cabang baru. Saya diberikan asesmen ke sana. Setelah di asesmen intinya siap untuk jadi PDM dan cabang baru.
Terus kula nginap di Kota Mubago, hari terakhir, hari ketiga kula nginap di Kota Mubago. Kota Mubago itu sekarang jadi Kota Madya. Dulu itu 1 kabupaten, sekarang jadi 5 kabupaten. Gitu. Itu sak kabupaten ada penduduknya 50.000, Pak. Sak kabupaten. Jadi bupati, kepala depak itu gajinya podo, memuter kakuannya paling perlu tuh, Pak. Kalau jadi anggota dewan 300-400 orang aja jadi anggota dewan itu. Iya, karena saking sedikitnya penduduknya. Di Tulang Mundu itu, yang sangat talau lebih sedikit lagi, ada kabupaten yang penduduknya sekitar 36.000. Tapi pulau-pulau, Pak. Nah, pas pulau malam itu bermalam di situ di penginapannya mantan ketua PDM punya. Ke masjid Jami'nya, masjid raya itu 1,5 kilo. Sampai sana ternyata masjidnya direnovasi. Nah, akhirnya kalau nyari masjid di dekat situ, namanya Masjid Al-Hidayah, kira-kira 400 meter dari masjid masjid raya, Pak. Kalau sampai situ sudah terlambat. Akhirnya saya masuk masjid sekitar 50 meter, kalau sholat di situ, sampai di situ kaget. Masjidnya lampunya lampu bulan zaman dulu, Pak. Saya kuning-kuning dulu. Begitu masuk, ternyata yang sholat subuh 1 orang. Di Sleman ada enggak itu, Pak? Yang sholat 1 orang, serius. Ya, karena saya udah masuk, akhirnya kemudian beliau selesai 2 rakaat, saya lanjut, Pak. Pas beliau itu assalamualaikum, Pak Imam itu assalamualaikum. Kaget itu jundil beneran, Pak. Jadi kakak punya begitu. Kaget, saya juga kaget tadi, Pak. Tapi yang jundil itu bisa dibayangkan, Pak. Berarti tadi yang adzan yo Bapak itu, yang qomat yo Bapak itu, yang jadi imam yo Bapak itu. Begitu ada jamaah makmumnya assalamualaikum kaget. Iki jin untuk menunggu. Ya. Ono ireng-ireng tendek ora digulu meneh. Lampunya kelip-kelip lagi. Yang mengharukan itu, Pak, cerita setelah sholat. Saya mengenalkan diri, Pak, saya Jamaluddin. Saya pernah tugas di Polda Manado selama 6 tahun. Saya kepala dinas psikologi. Saya cerita dulu, sering saya ke Pulau Mundu, Pak. Terus akhirnya yang mengharukan itu ngomongan beliau terakhir itu, Pak, saya tidak tahu kalau nanti saya meninggal dunia, apakah masih ada orang yang sholat di masjid ini. Di daerah-daerah kayak gitu, Pak, itu banyak nasib masjid. Bahkan ada masjid ketika saya dinas di Manado itu, Pak, masjid di Bolmong ada yang tidak dipakai dan jadi kandang kambing. Serius ada. Boten, Bolaan Mongondo itu mayoritas tetap muslim. Hanya di tengah kota Mubago itu ada komplek perumahan orang Minahasa yang cukup besar. Jadi, Pak, pernah terjadi di dalam titik itu jumlah gereja lebih banyak dibanding masjid. Padahal muslimnya lebih banyak. Mereka sampai khawatir, tokoh-tokoh yang khawatir rata-rata orang Muhammadiyah aja, Pak. Nah, khawatir gereja semakin banyak, Ustaz. Pak, kalau hanya gereja semakin banyak, nggak apa-apa. Dukung saja, tambah gereja, tambah banyak. Gitu. Yang bahaya itu kalau orang Kristen, orang kafir bangun sakit, bangun sekolah, bangun minimarket, bangun perbankan, bangun hotel, itu yang bahaya. Kita bisa masuk di situ. Kalau bangun gereja, orang Islam nggak mungkin masuk di gereja. Apa maksudnya, Pak? Maka dakwah harus kita tingkatkan, nggak usah khawatir dengan gereja. Karena mereka itu sama, Pak. Beda pendapat sedikit buat gereja, beda pendapat sedikit buat gereja. Satu komplek bisa 4 gereja, semuanya beda. Di sana begitu. Gak usah khawatir. Khawatir kalau mereka punya sekolah bagus, rumah sakit bagus, toko bagus, itu yang bahaya. Kita semua dirawat di situ, gitu. Nanti dimurtadkan di rumah sakit. Nah, balik ke situ tadi, Bapak ini. Nah, kita mohon cek masing-masing masjid kita. Maka LPCR menyiapkan SIMASMU untuk mendata masjid.
Nah, nanti di regional meeting itulah semuanya dikasih video cara menggunakannya, semua panduannya ada. Jadi tidak wacana-wacana lagi. Kalau selaku ketua PP Muhammadiyah sudah membuat komitmen dengan teman-teman, regional meeting nggak akan kita adakan kalau masih wacana. Semua harus disiapkan dan nanti pulang regional meeting setiap PDM itu udah bawa alatnya itu semuanya. Gitu Pak, itu prinsip saya karena regional meeting sudah kesekian kali. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tetap belum bisa ya? Oke. Nah, masjid akan menjadi hal yang kita seriusi. Tadi saya bilang 112 tahun kita belum menemukan banyak masjid. Gitu. PBM pun belum ada banyak, baru 1-2 PBM. PDM pun baru 1-2 PDM. PCM pun baru 1-2 PDM yang masjidnya benar-benar bagus. Itulah kenapa PP mengasih pembinaan masjid bukan ke tabligh, tapi ke LPCR. Waktu itu dianggap LPCR anak-anak muda yang semangat, yang solid, gitu, organisasinya. Bahkan di muktamar itu salah satu yang bulat pengen menjadikan LPCR itu majelis itu adalah LPCR dan pesantren. Seluruh PWM menginginkan LPCR dan lembaga pondok pesantren itu jadikan majelis. Tapi dua bulannya belum terkabul. Kalau LPCR nggak pusing mau lembaga monggo mau majelis monggo, yang penting kerja. Nah, tapi jasanya kudu asli. Ya hilang. Perkara gampang jadi sulit bertahun-tahun. Gitu. Terus, Bapak, nah, dengan seperti itu keluarlah pedoman masjid dan musola yang Bapak harus punya semuanya. Pedoman masjid dan musola. Di makalah saya ada cuplikannya, tapi Bapak bisa mendownload di webnya PP sudah ada. Pedoman terbaru tentang masjid dan musola. Dulu namanya Pedoman Tata Kelola Masjid dan Musola. Oleh PP ketika keluar SK cukup Pedoman Masjid dan Musola Muhammadiyah. Tidak ada tata kelola. Di situ dijelaskan tugas penanggung jawab masjid secara umum tetap majelis tabligh. LPCR fokus pada membuat masjid percontohan, masjid contoh. Itu bedanya Pak. Maka PCM daerah harus bekerja sama dengan PCM dengan ranting untuk setiap PCM, setiap ranting harus punya masjid contoh satu. Nah, untuk itu nanti harus ikut Akademi Marbot. Mohon nanti Sleman mengutus minimal 3. Satu masjid loh Pak, bukan wakil masjid satu-satu kayak kemarin itu. PWMDIY, LPCM utus 5 orang, tetapi satu masjid satu. Ya nggak punya tim. Maksudnya 3 orang 5 itu satu masjid. Yang masjid untuk percontohan kalau Ahmad Dahlan yang di IP itu Pak, itu harus 3 atau 5 yang diutus. Sleman misalnya menetapkan masjid Undi misalnya, kita yang masjid PDM Sleman yang paling cocok. Tanggung jawabnya ketua LPCR sama ketua yang membidangi untuk mempersiapkan gitu. Terus PCM masing-masing menyiapkan Sleman, Moyuda, Sleman, Prambanan menyiapkan masjid-masjid percontohan satu saja dulu Pak, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Agar nanti kita bisa ikut Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Di Akademi Marbot Masjid itu diajarkan banyak hal Pak. Bahkan kami sudah bekerja sama, tapi belum MOU, lagi persiapan. Bagi peserta Akademi Marbot Masjid yang belum S1 bisa S1. Bagi Akademi Marbot yang sudah S1 bisa S2. Kami sudah menjalin kerjasama dengan Komunitas Islam Batik Solo untuk program S1 dan S2 masjid. Jadi nanti untuk S2-nya itu MSI, konsentrasi masjid, manajemen konsentrasi masjid, bukan prodi baru. Yang S1 juga demikian. Setelah selesai akademi, nanti menambah sekian mata kuliah, sekian semester untuk jadi S1 atau S2. Monggo yang tertarik ingin sekolah bisa ikut program ini. Insya Allah nanti di Juni ini akan kita tanda tangani untuk kerjasama itu. Mudah-mudahan lancar Pak. Jadi teman-teman nanti S1 manajemen masjid. Nah seperti itu. Belum selesai juga itu. Nah
Bapak-bapak, nah karena kita udah bagi tugas masjid umumnya tanggung jawab Majelis Tabligh, kemudian masjid perjuangan tanggung jawab LPCRPM, maka kita bersyukur-syukur. Tadinya Pak berkali-kali rapat itu nggak ketemu-ketemu, nggak nyambung-nyambung. Majelis Tabligh tetap menginginkan masjid itu di tabligh. LPCR karena diperintahkan laksanakan. Akhirnya keluar pedoman yang kemudian membagi tugas. LPCR hanya ngurusi masjid percontohan. Nah, saya sampai guyonan waktu itu di rapat ngetes Pak. Untuk mencairkan suasana sambil guyonan. Bapak-bapak di peserta rapat waktu itu, saya tuh punya cerita. Saya itu pernah jadi polisi. Polisi itu sering diguyoni, ada anekdot, ada guyonan. Polisi itu bisa menggarap pekerjaan proyek apapun kecuali penegakan hukum. Gak boleh tersinggung, aku polisi kok. Nah, biar peserta lain nggak tersinggung. Terus istri saya Pak, itu alumni Institut Pertanian Bogor. IPB itu dapat guyonan juga. Alumni IPB bisa kerja di bidang apapun kecuali pertanian. Istri saya IPB Pak. Kalau direktur bank ini lah semuanya orang IPB. Presiden. Ya, tapi pertaniannya hancur-hancuran. Terus yang terakhir ini kita Majelis Tabligh dan Muhammadiyah, katanya core-nya dakwah. Tetapi ya, Majelis Tabligh itu bisa membuat apa saja kecuali ya dakwah itu sendiri. Tak guyoning itu ada yang tersinggung, ada yang tertawa. Ya, yang tersinggung berarti gampang tersinggung. Yang tertawa berarti mengakui kenyataan memang iya. Mana ada ranting yang merasa sudah cukup ustadznya? Mana ada masjid yang sudah cukup imamnya? Terus betul nggak? Iya. Terus Majelis Tabligh dan Muhammadiyah terus kerjanya apa? Kor yang paling pokok malah tidak tergarap. Masjid-masjid nggak ada yang hebat. Ustadznya setiap ranting cabang bahkan PDF katanya kurang. Kor mubaliknya rata-rata nggak jalan. Padahal kor paling penting dari Muhammadiyah. Karena ketika Muhammadiyah berdiri, salah satu majelis pertama yang ada adalah Majelis Tabligh. Itu guyonan untuk guyoni kita Pak. Jadi kita yang sudah merasa mati-matian itu ternyata belum. Kalau nanti matur Pak, ada seorang utusan diutus dari PP Muhammadiyah ke IKIP Muhammadiyah waktu itu yang di Kabupaten Sorong, yang sekarang jadi Uni Muda, Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Sampai sana utusan itu ngobrol sama Pak Rustam Haji, rektor sekarang. Rektor sudah berdiri sampai sekarang. Rektornya begitu Pak. Karena pertama kali sambut gitu. Pertama kali berdiri kan STIKIP, STKIP. Rektornya beliau. Berubah jadi IKIP, rektornya beliau. Kan nggak apa-apa beda. Jadi Universitas Muhammadiyah, rektornya juga beliau. Ini luar biasa. Bayangkan Pak, lahannya 62 hektar. Mahasiswanya sekarang hampir 7.000. Itu universitas terbaik di Pulau Papua, bahkan mengalahkan Universitas Cendrawasih. Jadi jumlah doktornya dan sebagainya. Bakar-bakaran. Terus, kenapa Pak? Kok esok ada Universitas Muhammadiyah, dulu STIKIP, terus IKIP, terus jadi universitas, kok bisa tumbuh berkembang di daerah yang sangat rawan seperti itu? Wong Islam saja minoritas, apalagi Muhammadiyah loh. Ya Muhammadiyah juga Islam maksudnya gitu. Maksud saya apalagi sing Muhammadiyah gitu, Islam sing Muhammadiyah. Itu kan lebih minoritas lagi. Tapi kok punya gedung yang megah, mahasiswanya 80% non muslim. Sampai suster saja sekolah di situ Pak. Ditanya kenapa Ustaz? Pak Rustam Haji kok Islam atau ini? Jawabnya beliau, Mas, kami itu bisanya hanya melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan kami agar berjuang sungguh-sungguh, berkorban harta dan jiwa.
Kami semua di sini itu pengen mempraktekkan itu dan kami merasa sudah mempraktekkan itu semampu kami. Kalau kami sudah sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, saya yakin Allah akan malu kalau tidak menepati janjinya pada kami. Begitu cara pikir, Pak. Karena mereka sudah merasa sak duwe-duwene, sak korban-korbannya mesti lakoni, mesti Allah menepati janji. Dan Allah menepati janji, lahir gedung-gedung yang megah, kampus yang luar biasa. Kalau kita di Sleman, kok masih susah, berarti kita yang belum. Nah, itu aja. Sederhananya kan gitu, Pak. Termasuk pulau ini, gitu. Masjidku itu sholat ya 3 sof, 4 sof lumayan lah. Kalau dengan ibu-ibu ya sudah lumayan lah, Pak. 6 sampai 7 sof masjid saya, Pak. Tapi saya masih di orang Tebak. Kok esok Masjid Al-Ikhlas di Karangtawang, seluruh penduduk di kampung itu sholat jamaah kabeh. Bapak bisa ke sana. Dulu kampung itu hanya kalau 20 orang sing sholat mung siji atau loro. Ini ada hikmahnya juga. Dulu bapak-bapak kita warga Muhammadiyah itu di Karangtawang itu sholat di masjid satu. Sing bangun ya bareng-bareng, rata-rata sing dulu itu Muhammadiyah waktu itu. Terus isu Salafi Wahabi berkembang kemana-mana, orang Muhammadiyah dikasih stigma Salafi Wahabi. Terus akhirnya diusir, nggak boleh sholat di situ. Terus akhirnya jiwa Muhammadiyah kan nggak suka yang panas-panas bentrok gitu. Akhirnya minta izin untuk bangun masjid di kampung sebelah. Ya, akhirnya dibangunlah masjid. Coba lihat. Terus ini yang serkas ini ya. Nah, ini lagu, bahwa nanti silakan diputar. Terus bagian terus Pak. Saya akan menunjukkan masjidnya. Nanti tadi kita kira palsu masjidnya. Terus. Nah, balik ke situ. Nih Pak. Ini masjidnya. Ini yang masjidnya, Pak. Ini masjid Ranting Karangtawang itu punya masjid Jami 3. Salah satunya ini. Inilah masjid terbaru di Ranting itu yang dibangun karena orang Muhammadiyah tidak boleh sholat di masjid yang pernah dia bangun juga. Akhirnya dibangun lebih bagus di kampung. Kaget. Nah ini Masjid Al-Ikhlas Karangtawang. Ini juara 5 masjid pada waktu cabang Ranting Masjid Tuhur yang di Palembang kemarin. Ini juara 5. Ini juara 5 Pak. Itu Masjid Ranting. Yang Karangtawang itu Wangon, Banyumas. Oke, kapan-kapan bisa ke sana. Masjid ini punya 9 unit usaha. Gitu. Jadi kalau sholat 5 waktu berbondong-bondong ke masjid, nah, itu daerah pertanian ya Pak. Terus kalau maghrib sampai isya itu nggak pulang mereka, ngaji di masjid, ngobrol dan sebagainya, nggak pulang mereka. Kalau ada jamaah yang tidak berangkat ke masjid nanti didatangi oleh pamong masjidnya itu. Misalnya Mas Mahmudi dari pamongnya Pak Tarani, kowe nggih ngira nang masjid ono kowe. Karena itu dibangun dengan praktek gerakan jamaah dakwah jamaah. Setiap orang itu ada ketua kelompoknya Pak. Ketua kelompok itulah yang bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Ranting Muhammadiyah. Itu percontohan gerakan jamaah dakwah se-Jawa Tengah ya di masjid itu. Sampai punya 9 unit usaha. Bapak-bapak yang waktu itu ikut workshop pengembangan ekonomi cabang Ranting di Kudus, siapa yang ikut? Nah, ketemu dengan mereka yang bagikan melon. Salah satu usahanya melon apa namanya Pak? Melon emas itulah yang mahal, yang manis sekali itu. Dan dia punya perkebunan pisang, dia punya ikan dari 9 unit usaha. Ya seperti itu. Bapak bisa ke sana. Inilah masjid Karangtawang itu yang dijaga 24 jam oleh marbot masjid, termasuk imam cadangannya. Kalau ada orang meninggal, semua diberesi oleh masjid. Nah, itu Pak, itu masjid sana
Kalau ada yang pengen ke masjid tapi ada halangan, dijemput sama pengurus masjid. Gowo ke masjid Pak, dijemput. Gitu, seperti itu. Itu masjid Karangtawang. Yang ini, yang tadi saya katakan Baitul Mukhlisin, neng tengah desa Pak, tengah-tengah itu. Tapi itulah masjid yang anak-anak saja rata-rata sekolah zaman di situ 70 sampai 80 anak orang. Itu dimulai dengan apa Pak? Pokoknya anak-anak masjid kasih amplop. Setiap masjid kasih amplop. Terus dikurang amplopnya ganti roti. 2 hari duit, 2 hari roti, dia hari nanti makan bareng-bareng bapaknya. Setiap seminggu sekali ada makan besar di situ. Pas saya ke sana soto, tengkleng, sate, luar biasa Pak. Itu menjadi desa loh Pak, di kota tapi kampung, gang. Nah, kalau menjadi jalan raya itu masih agak masuk akal, donasinya banyak. Nah, ini punya pusat media, pusat ini punya 2 kamar untuk ustadz-ustadz yang dari luar kota dan sebagainya. Nah, ini mungkin Sleman bisa banyak belajar ke masjid ini, ya Pak ya. Dan masjid ini, yang daerah pertanian dan sebagainya ke sini, yang agak kota-kotaan bisa ke Baitul Mukhlisin, itu dua-duanya masjid ranting. Maka nanti regional penting Jawa Timur akan ditempatkan di Ponorogo, termasuk di IE, nanti datang ke situ. Biar LP-nya tidak gedebus tok, tapi kita sudah buat contoh dan sebagainya. Ini yang masjid Banjarmasin tadi, nomor 4. Wah, banget Pak ini Pak, lantai 3, eskalator dan sebagainya. Terus yang ini masjid 17 Agustus yang juara 1 nasional untuk masjid PDM. Ini juara di atas juara PCM. Nah yang juara tingkat PCM Masjid Darussalam Wonosobo. Itu di sebelah persis perguruan tinggi ilmu Al-Quran Wonosobo. Jadi yang sholat di situ bukan orang Muhammadiyah saja, termasuk anak-anak mahasiswa. NU senang di situ, makanan tiap hari ada, mobil ada. Iya Pak, makanya dia juara 3 nasional. Sebelahnya itu kantor NU. Masjid Darussalam itu Pak, tapi mesra kita dengan mereka. Pokoknya apapun kalau ada makanan mesra Pak. Nah, ya, itu sekedar contoh. Terus next. Saya kira udah batal semua. Masjid Darul Muhammadiyah, lanjut. Masjid Makmur memakmurkan, silakan dibaca hasil rakernas. Gitu. Lanjut. Terus agar mampu memakmurkan masjid, ini normatif Qur'annya. Gitu Pak. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi apa? Saya itu sering dicereweti istri, saya bersyukur punya istri yang berani nasihati suami. Istri saya itu orang Banyumas. Orang Banyumas itu ekspresif, spontan. Kalau ngomong ya ngomong saja. Bukan kablak Pak. Pointernya. Kalau ngomong ya ngomong aja baik. Maka banyak pelawak muncul dari Banyumas, muncul dari Surabaya, karena ekspresif, spontannya itu Pak. Ngomong ya ngomong saja. Jadi pas awal-awal nikah saya langsung turun berat badan Pak. Setelah tahu bahwa maksudnya tulus ikhlas, apalagi saya tinggal 22 tahun di Jakarta, orang Betawi persis, bahkan lebih lagi dibanding orang Banyumas. Marah itu bentuk kasih sayang. Orang Betawi kan ngomong lebih ganas dibanding orang Banyumas. Kalau Banyumas itu enak Pak. Kalau lapang dengan orang Banyumas ngomong nah itu itu warak sendiri Pak. Karena udah biasa, ternyata istri itu tuh tulus, ikhlas, baik. Apa yang diomongkan itu kadang-kadang memang buat laki-laki ada yang tersinggung, makanya masuknya baik. Nah, itu mulai berat badan saya tambah gitu. Semakin sering dingomongi, semakin berat badan tambah. Nah, itu Mas, ini gimana? Udah bisa? Nah ini Bapak, ini normatifnya silahkan dibaca. Nah pengurus masjid termasuk saya itu sering dinasihati istri agar benar-benar mengamalkan ayat ini. Sholat harus jamaah di masjid. Anak-anak meskipun susah payah, anak papa kadang berhasil 3, berhasil 1, kadang-kadang nggak berhasil semuanya.
tapi tetap tiap hari harus ngajak sholat jamaah di masjid. Itu prinsip istri saya, dari orang tua istri saya, dan juga prinsip orang tua saya. Harus anak-anak diajak ke masjid sejak ini. Bahkan pulau rumiin sama bapak, sampai SMA tidur saya di masjid. Saat mana ada anak tidur di masjid? Nah, maka masjid yang bagus-bagus sekarang di Sragen itu tempat tidur anak-anak. Bahkan di Sragen itu ada orang yang sangat kaya raya, judek mikir anaknya SMP nakal, bidik gitu Pak. Akhirnya dipasrahkan ke Pak Kusnadi dan tim Masjid Al-Falah. Sekarang jadi anak soleh, jadi Masya Allah. Cita-citanya apa nih? Marbot masjid Pak. Pak, mobilnya apa Pak? Mobilnya Alfa, mobilnya Pajero. Anak itu di masjid tidurnya Pak. Nanti kalau ke Sragen bisa cari anak itu. Di Al-Falah Sragen. Nah itu kita praktekkan, ini berat Pak. Ternyata kita hanya mampu memakmurkan masjid kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul menegakkan sholat, betul-betul beriman pada hari akhir, menegakkan sholat, zakat, dan kemudian hanya takut sesungguhnya hakikatnya hanya pada Allah. Nah, kalimat berikutnya itu menarik Pak. Tidak ulaika ayakunu, tetapi wa'asa. Wa'asa itu apa Pak? Pasti kalau kamu lakukan itu, tidak hanya mudah-mudahan, pasti ayakunu minal muhtadin, akan dikasih kekuatan peneguhan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa, maka LPJR untuk masjid percontohan, takmir masjidnya nggak usah banyak-banyak. Sesuai pedoman, takmir masjid itu ada dua, yaitu pembina dan pengurus. Pembina, pengurus. Kepengurusan takmir masjid di kita yang belum sesuai dengan pedoman disesuaikan. Pembina itu orang-orang yang senior, yang alim, yang punya pengalaman. Jadi nggak usah banyak-banyak, 3, 4, 5, 7 gitu. Terus pengurus itu kalau di LPJR itu eksekutifnya, operasionalnya, manajemennya. Pembina itu nanti namanya Badan Pembina Harian di kampus kayak pesantren ada BPH-nya. Nah, itu nanti yang pengurusnya itu Pak. Dan itu digaji. Nanti diusahakan di masjid percontohan pengurusnya ini yang marbotnya itu digaji, imamnya, direktur masjidnya, atau kalau kecil manajer masjidnya itu. Seperti itu Pak. Jadi ngelola masjid seperti ngelola amal usaha untuk masjid percontohan. Nah, seperti itu harapan kita, itu yang akan membuat mereka bersungguh-sungguh ngelola. Karena kita ini semuanya kan berdasarkan ini kan sebenarnya kita itu takmir masjid itu ya Pak. Kita semua itu takmir masjid. Takmir masjid dalam konteks ayat ini bisa menjadi 3, yaitu orang-orang yang memang ngurusi masjid, takmir masjid itu. Tapi ada orang-orang yang sholat, gitu, di masjid itu di jamaah. Takmir masjid itu jamaah. Takmir masjid kedua adalah yang zakat, yang ngirim duit meskipun dia tidak bersama di masjid itu, karena jadi pejabat di Jakarta, jadi pelayan, jadi pelaut, jadi apalah Pak, yang tidak memungkinkan mereka sehari-hari sholat di situ, tapi ngirimkan duit berdasarkan ayat ini. Ada 3 yang memakmurkan masjid, bentuknya takmir. Yang kedua adalah jamaah yang memakai sholat jamaah kegiatan. Yang ketiga yang berdonasi. Saya memahami ayatnya begitu. Dan ternyata Pak Abdul Mukti, menteri kita, ketika meresmikan masjid, tafsirnya itu sama persis dengan yang saya pahami. Nah, seperti itu Pak. Jadi semua kita adalah takmir masjid. Nah seperti itu. Nah tekniknya bagaimana Bapak Ibu? Nah agar mampu memakmurkan masjid dikelola dengan profesional, maka nanti masjid dikelola seperti mengelola aula. Nah, terus yang kedua, memiliki banyak apa itu Pak? Program dan kegiatan. Maka alumni masjid, alumni akademi Marbot itu dilatih membuat proposal program kegiatan masjid, pulang dengan akademi Marbot terus presentasi di depan PCM, PRM. Niki Pak programnya, setuju boten? Oh setuju, oke. Nah rata-rata akademi Marbot itu mutung, dalam tanda kutip kecewa. Karena Pak, rata-rata takmir masjid yang sepuh dari PCM, PRM dora yang di program.
Maka Bapak kalau masjidnya mau berubah, ya kita harus mengikhlaskan masjid diurus oleh anak muda. Dengan pembina, menasihati, memotivasi. Oh, titik-titik dilarang. Maka Bapak akan kaget kalau dengar cerita masjid yang itu yang di Rekrut Utara itu. Bisa mong pertokoan dirubah jadi masjid itu ya eblek begitu Pak. Itu enggak masjid sesungguhan gitu loh. Tapi infaknya 1 bulan bisa di atas 1 miliar. Mabotnya 90 orang. Dulu masjid itu kan awalnya namanya Muslim United, MU. Karena MU kalah terus diganti Real Madrid. Namanya Real Masjid. Nah, Real Madrid kan akhir ini kalah-kalah ini. Nah, mungkin nanti ada di apa Liverpool atau apa. Gitu. Itu karena masjid-masjid dikelola anak muda. Kan tidak ada dalil masjid harus namanya sama sampai hari kiamat. Enggak ada Pak. Dirubah aja namanya. Nah, ya. Terus seluruh anggota keluarga digerakkan ke masjid. Nah ini Pak tugas kita semua masing-masing pengurus LPCR, pengurus cabang, mari diri kita, anak kita, istri kita bawa ke masjid. Karena di Muhammadiyah laki dan perempuan sama-sama diajak sholat ke masjid, termasuk ibu-ibu Aisyah. Maka Aisyah harus menggerakkan seluruh anggota pengurusnya jamaah di masjid. Kami sudah mengumpulkan pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, Tapak Suci, IMM, pemuda Muhammadiyah, IPM, Tapak Suci, HW, NA, saya kumpulkan di Rapim di Purwokerto, saksinya Mas Alan, karena Mas Alan yang menyemangati ini untuk deklarasi. Kita ajak ngobrol pemuda Muhammadiyah. Kita tanya, intinya gini Pak, saya tanya pada NA, IPM, HW, pemuda NA itu, mas adik-adik, kalau itu sok keliling Indonesia, saya sholat di Masjid Muhammadiyah itu hampir tidak ada itu NA yang ke masjid, hampir nggak. Masjid, hampir nggak ada itu HW yang ke masjid. Terus panjenengan tuh sholatnya di masjid mana? Pak maksud saya Pak, ya itu kesalahan kita juga Pak. Gitu. Pak Dahlan itu lebih menyedihkan lagi. Beliau sering sholat di masjid PP Muhammadiyah, At-Tanwir. Kalau sholat subuh itu sing sholat satpam, cleaning service, marbot masjid. Terus anak IPM, pemuda IMM, IPM itu habis sholat kan Pak Dahlan terus keliling ke kantornya bocah-bocah ini. Waktu dong berita turun waktu. Bayangkan Pak, tingkat PP sholat subuh aja tidak dipelihara. Gejala apa di IMM? Bocah Sleman gimana? Pemuda ini yang bener dan masjid, pemuda ini bener dan masjid, NA ini yang munut, KM yang munut. Nah, maka saya mohon Bapak-Bapak, jenengan ketua PCN dan sebagainya, tolong diundang anak-anak muda itu dibuat gerakan sholat berjamaah di masjid. Pun caranya itu belum ngertos. Ya masjid dibuat bagus, mereka dikasih peran untuk program-program yang anak muda tadi. Maka peserta akademi Al-Quran maksimal 35 tahun. Agar masjid diurus anak muda, yang tua-tua, yang senior membina mereka. Kalau tanpa itu Pak, masjid kita ya gitu-gitu terus. Ini takmir masjid seumur hidup. Yang lucu itu PCM Tulungagung mengeluarkan SK yang boleh jadi ketua takmir masjid Al-Fatah yang bagus itu hanya keturunan yang wakaf. Sedih saya. Abah Trimo yang sangat baik, berkorban luar biasa, terusir dari masjid. Padahal kita semua itu PT-PT pengen di cabang itu ada ahlinya yang bisa buat, dan Tulungagung dua ahlinya malah ribut kalau PDM. Dan saya sudah telusuri itu ya begitu Pak. Kadang kita sok-sokan sebagai pengurus Muhammadiyah. Ya, kalau punya pendapat mau dituruti, ada nanti duit. Maksud saya gini, sekeras-kerasnya kita beda pendapat. Bu, ojo saling menegasikan, pecat semua, PHK semua.
Itu bukan cara Muhammadiyah. Masalahnya belum jelas lagi. Bah terima sampai nangis cerita saya. Nah, kalau saya ceritakan sedikit bisa dikabeh. Rasa diceritakan. Itu Masya Allah. Padahal PBM Jawa Timur Pak Saad yang Ketua PP meminta kami Masjid Al-Fatah untuk jadikan masjid percontohan nasional. Ya nggak iso, karena kurang jelas. Saya harus berkunjung ke sana. Nah, masih ketemu Mbak Tirmo nggak? Ketemu. Berarti masih beberapa waktu yang lalu. Ini baru seminggu yang lalu, Pak. Oh iya. Saya takut belajar. Jadi pesan cerita kan, jadi sedih. Dan sekarang punya gejala seperti itu, Pak. Hanya akhir-akhir ini saja hasil musda dan PWM bahkan itu saling menegasi, saling itu kelompok. Padahal dulu nggak ada cerita. Rangkul musda, muswil, yo wes rukun meneh, nggak ada dukung-dukungan. Hasil ucap itu yang kita bukan dengan menyingkirkan. Terjadi BBM Sumut sampai PP memecat ya, 3 orang hasil muslim hormat karena terbukti gini Pak. Kalau itu memang harus dipecat ya harus begitu Pak. Tapi di internal itu sendiri ya musuh-musuhan begitu itu bukan gaya Muhammadiyah. Maka saya dan teman-teman LPJR karena kewenangannya di Bang Ranting, LPJR-nya BPPDM, kami mengajak bermuhammadiyah dengan gembira. Sini sosok kami baru mulai buyu-buyu, senangnya pergi bawa mulai. Nek isi. Saya kembali Pak. Gitu. Itu seluruh anggota Bapak, Ibu, putrane pinten usahakan gowo ke masjid. Kalau sudah nggak di rumah Pak dan merantau, telepon anak kita, berangkat ke masjid sholat, meskipun di Jakarta, di WA dan sebagainya. Karena ini menggerakkan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu berhasil bangun peradaban, maka itu dimulai dari apa? Ya sholat. Maka ada doa, Robbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kita praktekkan itu, ayah yang memimpin mengajak anak-anaknya sholat berjamaah di masjid. Terus peduli jamaah dan masyarakat program-programnya hasil ngobrol dengan masyarakat, maka Imam Masjid Al-Falah itu hampir tiap hari mendatangi rumah-rumah jamaah, punya jadwal. Jadi imam masjid percontohan bukan tugasnya hanya mengimami sholat, tapi juga mengimami jamaahnya dengan silaturahmi berkunjung Pak. Hampir tiap hari itu. Maka beliau berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya. Di Masjid Sragen itu rapatnya 2 kali. Setelah sholat subuh dan setelah sholat isya. Imamnya belum berani pulang kalau belum mimpin rapat dulu bersama tamu masjid. Maka masjidnya maju Pak. Dan kita kan rapatnya kalau PHBI. Nah, ini belajar dari masjid-masjid termasuk yang masjid Baitul Mukhlisin di Nologaten. Rapat terus. Rapatnya nggak usah panjang-panjang, Pak. Nah, seperti itu, peduli jamaah bermasyarakat. Terus masjid menjadi solusi persoalan umat. Apapun masalahnya, belum apa? Apapun masalahnya, kesulitan jamaah. Sekarang jadian masjid. Kalau nanti saya bilang masjid makmur memakmurkan, masjid makmur. Beramalia, bermuamalah, berdakwah penuh ukhuwah. Di cabang ranting kita wujudkan Islam yang berkemajuan sebagai rahmat solusi umat menjalani kehidupan. Di cabang ranting Kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Ranting itu penting, cabang harus berkembang.
cabang ranting Muhammadiyah berislam dengan gembira, beramaliyah, bermuamalah, berdakwah karena ukhuwah. Di cabang ranting kita wujudkan Islam yang berkemajuan sebagai rahmat, solusi umat menjalani kehidupan. Di cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan kita semua, adil, sejahtera, selamat dan bahagia. Ratu penting, masjid makmur memakmurkan Muhammadiyah, sukses di dunia ini dan akhirat nanti. Nah, itu versi Melayu. Di versi terbaru saya minta bantuan LSBO Gunung Kidul untuk mengaransemen musik ini, Pak. Yang nyanyi itu ketua LSBO Gunung Kidul, yang perempuan ketua pimpinan daerah Aisyah gitu, ketuanya. Muhammadiyah, Rasul Islam kan bunga, nanti amaliyah, kono amanah, dapat sinar uhuwah. Cabang ranting monggo membangun Islam kan berkemajuan. Minangka rahmat tumraping umat, akoni panuripan. Cabang ranting para jamaah, urip monggo masjid lan pengajian, ganti kepada umat pro masyarakat, ganti yo NKRI negeri kan diberkahi. Ranting itu penting, cabang kudu berkembang, masjid makmur, makmur umrah kita sekaya adil.